Denyut mesin, desah impian, hasrat Suzuki dalam pelukan zaman. Di sebuah sudut tenang di Hamamatsu, Jepang, di awal abad ke-20, lahirlah seorang pemuda bernama Michio Suzuki, seseorang yang tak tahu bahwa tangannya akan menggenggam masa depan. Ia bukan insinyur otomotif, bukan pula pebalap atau pengusaha kaya. Ia hanyalah anak petani kapas yang tekun, pendiam, dan punya satu kebiasaan: menatap benda-benda dengan rasa ingin tahu yang dalam, seolah semua hal di dunia menyimpan rahasia yang bisa dipecahkan. Tahun 1909, ia mendirikan Suzuki Loom Works, sebuah bengkel kecil pembuat alat tenun otomatis. Disitulah awal denyut itu terdengar, bukan dari mesin kendaraan, tapi dari keinginan untuk memperbaiki hidup lewat ciptaan manusia. Alat tenun ciptaannya efisien, presisi, dan inovatif. Keberhasilan itu membawanya ke panggung industri tekstil nasional Jepang. Tapi di balik suara-suara mesin tenun itu, terdengar bisikan yang lebih dalam, bisikan tentang kecepatan, tentang roda yang berputar, tentang kendaraan yang membawa manusia melewati batas-batas ruang dan waktu. Impian itu sempat terkubur oleh waktu dan perang. Jepang sedang berada di ambang krisis global dan persiapan militer. Namun, Michio tetap melangkah pelan, mengembangkan prototipe mobil kecil bermesin 4 silinder pada 1937. Sayangnya, bayangan perang menghantam impian itu lebih cepat dari realisasinya. Produksi sipil terhenti, mesin tak lagi digunakan untuk mobil, tapi untuk perang. Dunia hening, tapi impian itu belum mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali berdetak. Pasca perang, Jepang hancur. Negara itu runtuh dalam puing-puing bangunan dan ekonomi. Tapi dari reruntuhan itulah bangkit generasi penuh tekad. Di tahun 1952, Suzuki memperkenalkan Power Free, sepeda kayu dengan mesin bantu kecil 36 cm3. Ringan, murah, dan bisa diperbaiki sendiri. Sebuah solusi jitu bagi masyarakat miskin yang tetap ingin bergerak. Pemerintah Jepang memberi subsidi, dan jalan Suzuki terbuka lebar. Nama perusahaan pun berubah menjadi Suzuki Motor Co., Ltd. di tahun 1954, menandai kelahiran kembali perusahaan ini dalam bentuk barunya. Setahun kemudian, lahirlah Suzulite, mobil mungil 360 cm3 yang revolusioner. Ia kecil, namun berani. Dengan suspensi independen dan sistem penggerak roda depan, Suzulite jauh melampaui zamannya. Di saat pabrikan besar masih fokus pada mobil besar, Suzuki percaya bahwa mobil kecil adalah masa depan. Disitulah Suzuki menjadi berbeda. Ia tak mengikuti arus, tapi menciptakan jalurnya sendiri. Sejak itu, Suzuki tak pernah menoleh ke belakang. Tahun demi tahun, mesin-mesinnya menyebar seperti desah napas yang menghidupkan jalanan. Di dunia sepeda motor, Suzuki menjadi nama yang ditakuti dan dihormati. Mereka memperkenalkan Suzuki T20 di tahun 1960-an, motor sport 2 tak tercepat dengan transmisi 6 percepatan, sesuatu yang luar biasa pada zamannya. Tak lama kemudian, Suzuki mencetak sejarah di dunia balap. Tahun 1976, Barisin menunggangi motor Suzuki dan menjuarai GP 500 cm3. Dunia pun mengakui, Suzuki bukan hanya pemain, tapi penakluk. Di balik itu semua, Suzuki tetap setia pada satu hal, hasrat. Hasrat untuk menciptakan kendaraan yang tak hanya tangguh, tapi juga terjangkau. Ia bukan pabrikan yang membuat mobil mewah atau supercar. Ia menciptakan kendaraan untuk rakyat. Kendaraan yang bisa diandalkan di jalan rusak, di desa, di hutan, di perkotaan padat. Lihatlah Suzuki Carry, misalnya. Mobil kecil ini menjadi sahabat setia para pedagang, pekerja, dan petualang di seluruh Asia. Ia bukan sekadar alat transportasi, ia adalah saksi kerja keras. Masuk ke era 1980-an dan 90-an, Suzuki memperluas sayapnya ke pasar global. Di Amerika, Eropa, dan Asia Tenggara, Suzuki menjadi nama akrab di garasi dan jalanan. Di Indonesia, nama Suzuki identik dengan mobil dan motor yang tangguh, Katana, Escudo, Karimun, APV, dan tentu saja Thunder serta Satria yang mewarnai jalanan dengan dengungan khas dua taknya.
Suzuki bukan hanya merek, ia adalah kenangan. Motor pertama anak muda, mobil pertama keluarga kecil, teman di kala hujan, partner kala mendaki bukit. Tapi zaman terus berubah. Teknologi bergeser dari mesin konvensional menuju elektrifikasi. Dunia menuntut kendaraan yang lebih bersih, lebih efisien, dan lebih cerdas. Suzuki pun harus beradaptasi, dan mereka melakukannya tanpa kehilangan jiwa. Pada 2019, Suzuki menjalin aliansi strategis dengan Toyota, langkah cerdas untuk menghadapi masa depan. Dengan kerjasama ini, Suzuki bisa memperkuat lini produk hibrid dan listrik, sementara tetap mempertahankan semangatnya sebagai pembuat kendaraan yang membumi. Kini, Suzuki hadir dalam bentuk baru, lebih halus, lebih pintar, namun tetap setia. Kendaraan mereka semakin ramah lingkungan, dilengkapi fitur-fitur modern, namun tetap dengan DNA yang sama, sederhana, tangguh, dan dapat diandalkan. Suzuki terus mengembangkan teknologi hibrida ringan dan menjajaki pasar mobil listrik, tapi tanpa melupakan suara mesin yang dulu membesarkan namanya. Lebih dari 100 tahun sejak didirikan, Suzuki telah menjadi bagian dari denyut hidup manusia. Dari jalan-jalan sempit desa Jepang, hingga jalan tol megapolitan, dari arena balap dunia, hingga jalur berbatu di pedalaman, dari lengan seorang anak muda yang baru bisa mengendarai motor, hingga tangan keriput ayah yang tak pernah berhenti bekerja, Suzuki hadir sebagai saksi. Sebuah merek yang lahir dari bengkel kecil, tumbuh dari impian sederhana, dan menjelma menjadi legenda dalam diam. Suzuki bukan sekadar kendaraan, ia adalah kisah. Ia adalah bukti bahwa ketekunan, keberanian mengambil jalur berbeda, dan komitmen pada kualitas bisa membawa seseorang jauh, sangat jauh. Dan meski kini zaman telah berubah, meski bentuk dan tenaga kendaraan makin canggih dan sunyi, denyut itu masih terdengar. Suara mesin yang berbisik lembut di telinga para pemimpi, bahwa dengan keyakinan dan kerja keras, bahkan dari tempat yang paling sederhana pun, impian bisa melaju jauh, menembus batas dunia.